Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di rumah kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Silahkan kalian boleh buka buku paket matematika bab 8. Hari ini kita akan membahas pengolahan data dengan materi yaitu membaca dan menafsirkan data. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian kalian siapkan alat tulis dan juga buku tulis kalian masing-masing. Silahkan kalian catat hal-hal penting yang ada di video ini. Baiklah anak-anak, Ibu akan sampaikan dulu mengenai kompetensi dasar untuk pertemuan hari ini, yaitu menjelaskan data diri peserta didik dan lingkungannya yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Dan untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Jadi untuk hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membaca tabel, kemudian menafsirkan data dalam bentuk tabel. Materi yang pertama adalah membaca dan menafsirkan data. Apa itu membaca data? Kalian harus memahami dulu arti dari membaca data. Membaca data artinya adalah menyebutkan informasi yang tertulis pada tabel. Kemudian yang kedua adalah menafsirkan data. Menafsirkan data artinya adalah menemukan informasi lain yang tidak tertulis pada tabel. Artinya kalian harus bisa menemukan informasi lain yang tidak ada di dalam tabel. Artinya informasi tersebut tersirat. Nah, informasi apa saja yang tidak tertulis pada tabel? Contohnya adalah informasi mengenai data paling banyak, kemudian data paling sedikit, dan juga data terendah. Itu adalah salah satu informasi yang tidak tertulis pada tabel. Materi berikutnya adalah menentukan data dengan ukuran tertentu. Kalian perhatikan tabel di bawah ini. Pada tabel, di situ terdapat kolom nilai dan juga ada kolom banyak siswa. Kolom nilai dan juga kolom banyak siswa. Kita bisa membaca tabelnya dari tabel tersebut. Bagaimana caranya? Nah, membaca data caranya adalah yang pertama, siswa yang mendapat nilai 6 ada 3 orang. Yang mana? Nilai 6, banyak siswanya adalah 3 orang. Kemudian, siswa yang mendapat nilai 7 ada 6 orang. Oke. Kemudian selanjutnya, siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 ada 6 orang.
Artinya lebih dari 7 adalah siswa yang mendapat nilai 8 dan juga 9. Yang mendapat nilai 8 ada 4 orang. Kemudian yang mendapat nilai 9 ada 2 orang. Kita jumlahkan 4 ditambah 2, maka hasilnya adalah 6 orang. Paham ya anak-anak untuk membaca data? Selanjutnya adalah menentukan data terbesar dan terkecil. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, untuk menentukan data terbesar dan data terkecil, artinya kita akan belajar bagaimana caranya menafsirkan data. Sekarang kalian perhatikan tabel berikut ini, masih sama dengan tabel yang sebelumnya ya. Di sini ada kolom nilai dan juga ada kolom banyak siswa. Kita akan belajar bagaimana caranya menafsirkan data. Nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 6. Kenapa? Karena yang memiliki nilai 6 itu banyak siswanya hanya 3. Ya. Artinya nilai terendahnya adalah 6. Ya. Ini adalah contoh menafsirkan data. Kemudian yang kedua, nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 9. Ya, jadi di dalam menafsirkan data kita tentukan nilai terendah dan juga kita tentukan nilai tertinggi. Kemudian nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 7, yaitu sebanyak 6 siswa. Ya. Selanjutnya, nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah nilai 9, yaitu sebanyak 2 siswa. Artinya, kita mencari nilai yang paling banyak dan juga mencari nilai yang paling sedikit. Paham ya anak-anak untuk materi menafsirkan data? Selanjutnya kalian perhatikan data berikut ini, yaitu data banyak hewan yang dipelihara Dimas. Kalian perhatikan ya, di sini ada kolom jenis hewan dan juga ada kolom banyak. Ya, untuk hewan kelinci berjumlah 6 ekor. Kemudian untuk kucing 4 ekor dan burung 7 ekor. Nah, di sini kalian ditugaskan untuk membaca data dan juga menafsirkan data. Sekarang kita kerjakan bersama ya. Yang pertama adalah membaca data. Dari data tabel tersebut kita peroleh banyak kelinci ada 6 ekor. Banyak kucing ada 4 ekor. Dan banyak burung ada 7 ekor. Itu membaca data. Adapun untuk menafsirkan data ya, kita harus menemukan informasi yang tidak tertulis pada tabel tersebut. Apa saja? Contohnya adalah hewan yang paling banyak ya. Jadi kita mencari hewan yang paling banyak dipelihara Dimas adalah burung. Ya. Kemudian informasi yang kedua, hewan yang paling sedikit dipelihara Dimas adalah kucing. Baiklah anak-anak, untuk materi matematika hari ini Ibu cukupkan. Alhamdulillah dan terima kasih atas perhatian kalian telah menonton video ini hingga selesai. Semoga materi yang Ibu sampaikan dipahami oleh kalian semua ya anak-anak. Silahkan nanti kalian kerjakan tugasnya di GCR. Ibu tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilul huda, taat, hebat, juara.